Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan salam dalam damai Kristus. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September yang dalam tradisi Katolik kita imani sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Biasanya kita mengadakan sarasehan dalam kelompok-kelompok kecil di lingkungan, di komunitas biara, maupun dalam kelompok-kelompok lain. Tetapi sudah 2 tahun ini, karena pandemi virus corona, kita tidak dapat berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, saya dari tim kerja Kerasulan Kitab Suci Paroki Santo Antonius Muntilan akan menemani Anda semua dalam mendalami bahan sarasehan Kitab Suci tahun 2021 ini. Tetapi saya tidak sendirian. Nanti saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang dengan gembira hati juga ingin menemani Anda semua. Tema BKSN tahun 2021 adalah Yesus, Sahabat Seperjalanan Kita. Dalam tema ini nanti akan ada 4 subtema. Yang pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dan yang keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, dalam perjumpaan kita yang pertama ini, kita akan ditemani oleh para frater novis dan bruder muda dari komunitas Bruder-Bruder FIC Muntilan. Kini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti sarasehan kali ini. Tema kita yang pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Selamat mengikuti. Romo, bruder, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bulan Kitab Suci Nasional 2021 mengangkat tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Tema ini dipilih untuk menyapa situasi konkret dan aktual dunia kita saat ini, yang sementara dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas, serta melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustasi, kebingungan, dan lain sebagainya. Semua orang terdampak tanpa pandang bulu, dari yang masih kanak-kanak sampai yang lanjut usia, dari yang miskin sampai yang kaya, dan dari yang tersingkir sampai yang paling berkuasa. Berhadapan dengan dampak buruk pandemi COVID-19, kita perlu merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang datang mendekati, mengulurkan tangan, menolong kita yang berseru kepadanya. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para muridnya, kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita, bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius, bab 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para muridnya yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Marilah kita berdoa. Allah pangkal harapan sejati. Hidup kami tidak selamanya tentang tawa, bahagia, dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, bruder, suster, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penginjil Matius mengisahkan Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa setelah membuat mukjizat
dan memberi makan 5.000 orang. Yesus berdoa sendirian di bukit yang terletak di sekitar Danau Galilea. Dalam Perjanjian Lama, bukit atau gunung menjadi tempat favorit bagi Musa, bagi Elia untuk berdoa, yaitu di Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Gunung menjadi tempat berjumpa dengan Allah. Yesus berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Allah yang menjadi sumber kekuatan untuk menjalankan misi pengutusannya mewartakan kerajaan Allah. Perhatian kemudian diarahkan kepada murid Yesus. Mereka semua, murid-muridnya, dilukiskan sedang panik dalam situasi yang sulit, berbahaya, karena diombang-ambingkan angin sakal. Tetapi Yesus datang di situ sebagai seorang sahabat sejati untuk menolong, menenangkan, menyertai murid-muridnya yang sedang dalam keadaan sulit seperti yang dilakukan Allah sendiri. Ia hadir dan memberi mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang mendekati dan menyertai para murid. Menanggapi perkenalan diri Yesus, Petrus yang mewakili para murid berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata-kata itu menyiratkan keraguan-raguan Petrus. Ia masih belum percaya bahwa yang datang ialah Yesus. Petrus pun turun, namun karena ia panik dan tidak percaya, ia mulai tenggelam. Kemudian ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Seruan minta tolong merupakan ungkapan iman di tengah ketakutan. Ketika kita takut, kita tidak tahu siapa yang dimintai tolong. Maka secara refleks kita akan meminta tolong kepada Tuhan. Dari perikop ini, paling tidak kita bisa melihat 4 hal. Yang pertama adalah pengalaman para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Yang kedua, melihat Yesus memanggil Petrus untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air. Kemudian yang ketiga, melihat Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus yang hampir tenggelam. Dan yang terakhir, melihat Yesus meredakan angin sakal. Dari keempat hal itu, kita bisa melihat bahwa para murid mengakui dan menyembah Yesus sebagai anak Allah. Dalam ayat 33 ditegaskan bahwa sesungguhnya engkau anak Allah. Identitas Yesus sebagai anak Allah mengungkapkan kedekatan relasinya dengan Allah. Hal inilah yang mendapat perhatian dalam Injil Matius. Romo, bruder, saudara dan saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan penjelasan dari penginjil Matius, mari kita bersama-sama refleksikan bersama pertanyaan pendalaman berikut ini. Pertanyaan yang pertama, persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku dan yang membuat iman kepercayaanku kepada Tuhan menjadi goyah?
Pertanyaan refleksi yang kedua, siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku menderita dan kesusahan? Silakan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan merenungkan bersama-sama di dalam keluarga dan komunitas kita masing-masing, sehingga hasil refleksi saudara dan saudari yang terkasih bisa dibagikan kepada sesama. Romo, suster, bruder, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, kita hening sejenak. Kita melihat kembali pengalaman-pengalaman yang kita temukan dalam permenungan ini. Selanjutnya, mari kita mengikuti teladan para murid Yesus untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi sulit dan dalam segala hal. Mari kita siapkan hati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tanganmu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersadar pada pertolongan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.